Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Sehat-sehat kabeh kalian sekeluarga ya, dulurku ya. Gak ada kecemasan ya kalian ya. Kesedihan, kegalauan tidak ada ya. Karena hidup itu pasti naik turun lur. Yang kesannya bagus naik terus itu cuma apa coba? Standar TikTok. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Bercandanya bikin sayang, tapi sayangnya cuma bercanda. Kali ini kita akan mengalor film bergenre thriller kriminal yaitu Side Effects tahun 2013, mengisahkan tentang seorang wanita yang mengalami gangguan kecemasan setelah ditinggal suaminya yang dipenjara selama 4 tahun. Mirisnya kondisi psikologis wanita ini semakin memburuk dan obat-obatan yang diberikan psikiaternya menimbulkan masalah baru. Bahkan wanita ini sampai membunuh suaminya sendiri. Akan tetapi psikiater yang menangani wanita ini mengendus sebuah konspirasi besar yang tersimpan rapi di balik semua kejanggalan. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Langsung aja kita gaskan ke requestan pertanyaan maut dari dulurku Valian Anoraga ya. Berhubung sebentar lagi Ramadan, bisakah membayar hutang puasa menggunakan kris? Gini lur, gini. Kalau emang bisa ya ini ya. Gimana kalau dosa-dosaku semuanya tak transfer aja ke ente lur? Gimana? Monggo skecaken. Film dimulai dengan memperlihatkan apartemen yang terdapat kursi terjungkal, bercak-bercak darah di lantai, juga jejak kaki darah seseorang. Selain itu ada seonggok kotak hadiah di sofa, kapal mainan, serta amplop surat di dekatnya. Dan inilah efek samping. Tiga bulan sebelumnya, seorang wanita bernama Emily Taylor menemui suaminya Martin di penjara Bedford, New York, Amerika. Sebentar lagi Martin akan segera bebas setelah menjalani masa tahanan selama 4 tahun karena kasus insider trading atau praktek ilegal perdagangan, misalnya jual beli saham yang melibatkan informasi rahasia dari suatu perusahaan. Lalu di kantor, Emily berterima kasih kepada bosnya yang selama ini mau mengerti kondisi Emily pasca suaminya di penjara. Emily juga izin cuti karena besok dia dan ibunya, sebut saja Painem, akan menjemput Martin pulang ke rumah. Setelah 4 tahun sendirian, Emily pun bisa tidur seranjang lagi dengan suaminya dan ya, peraslulian pun terjadi lur. Namun di balik kebahagiaannya, Emily terlihat gelisah memikirkan pernikahan mereka karena Martin harus bekerja dari nol lagi ya kan. Saking galau dan tertekannya, Emily pun nekat melakukan hal yang sangat mengancam nyawanya, yaitu menabrakkan diri sendiri ke tembok parkiran. I can get us back to where we were, and I promise I can make that happen. Untungnya Emily hanya mengalami cedera kepala ringan dan Emily ditangani oleh seorang psikiater bernama Dr. Jonathan Banks yang menurutnya Emily sengaja menyakiti diri sendiri karena tidak ada bekas rem di lantai TKP. Setelah ditawarkan untuk rawat inap selama beberapa hari, Emily pun menolak karena dia harus bekerja dan suaminya Martin juga baru bebas dari penjara. Emily berjanji dia tidak akan melakukan hal yang membahayakan dirinya lagi dan untuk pengobatannya Emily akan datang konsul ke klinik Jonathan sesuai anjuran sampai kondisinya membaik. Emily juga menambahkan dia pernah menjalani terapi per sesi dengan psikiater lain. Jadi Emily paham jika dia lebih baik konsul ke kantor Jonathan daripada rawat inap. Jonathan pun akhirnya memperbolehkannya pulang. Lalu Jonathan menceritakan kondisi Emily ke Martin dan Bu Painem, juga jadwal program terapinya. Selain itu, Emily diberikan obat golongan SSRI, yaitu Selective Serotonin Reuptake, yang bekerja dengan mempengaruhi serotonin di otaknya, di mana Emily bisa berhenti merasa sedih setelah meminum obat tersebut, dan seharusnya kondisi Emily akan membaik dalam beberapa minggu. Reason to use the brakes and do that. You went straight in about staying here for a few days. I have a job. I have to go into. That's not going to happen again. I could come see you at your office. This is called an SSRI. Stop the brain from telling you you're sad. So we'll release it to you this week. That's the deal we made. Ironisnya setelah suaminya terbebas dari penjara, Emily mengalami kesulitan di kantor karena kegelisahannya yang tiba-tiba kambuh. Lalu ketika konsul dengan Jonathan, Emily pun cerita ngalor ngidul mulai dari passionnya sebagai desainer grafis sampai bagaimana Emily dan Martin bisa berkenalan 5 tahun lalu.
Waktu itu Emily masih kuliah sambil kerja part-time untuk bayar semesteran. Martin pun sering berkunjung di jam pulang kerja dan singkat cerita mereka berkenalan yang ternyata sefrekuensi lur. Tak lama setelahnya mereka pun menikah dan dulu Martin juga tajir sampai memiliki kapal pribadi. Setelah itu Emily menjelaskan tentang psikiaternya dahulu bernama Victoria Siebert, tapi semenjak 4 tahun lalu rumahnya disita karena kasus Martin, Emily pun terpaksa berhenti konsul dengan Victoria. Emily, are you okay? I used to draw when I was a kid, get into graphic design 5 years ago, so I was so fast. He took me out on it. We had a ski. He swept me off my feet. Do you see anyone about it last time? Kid Victoria Siebert. Atas persetujuan Emily, Jonathan pun menemui Victoria untuk menanyakan rekam medis Emily. Victoria menjelaskan bahwa dulu Martin dan Emily hidup tajir sampai akhirnya Martin terjerat kasus yang merenggut seluruh harta bendanya sampai seasuransinya lur. Kejadian tersebut sangat membekas pada Emily hingga mengalami gangguan kecemasan akut. Victoria pun menangani Emily kira-kira hampir 9 bulan sampai akhirnya rumah Emily disita dan dia terpaksa cari kerja ke kota lain sendirian. Selain itu kondisi mental Emily begitu rentan karena dipengaruhi oleh masa kecilnya yang tidak dapat kasih sayang dari ayahnya. Lalu Victoria mengatakan bahwa selama terapi, Emily sudah mencoba banyak obat antidepresan. Emily juga memiliki masalah tidur, mual-mual sampai menggigil. Setelah itu Victoria menyarankan Jonathan untuk memberikan Ablixa, yaitu obat antidepresan jenis baru. Karena iklannya masih ada di mana-mana, orang-orang pun jadi lebih percaya dan itu bisa menimbulkan sugesti yang lebih baik. Bahkan banyak pasien Victoria yang kondisinya membaik dengan Ablixa. Sebelum pergi, Victoria pun memberitai bahwa Emily juga mengalami keguguran setelah suaminya Martin di penjara. Her entire life. She moved into the city to find work and gives them confidence. See the ads on TV. Had it been available back then, I would have it for Emily after she missed. Untuk menahan depresinya, Dr. Jonathan pun memberikan Emily obat bernama Zoloft karena efek sampingnya cenderung ringan dibanding obat antidepresan lain. Lalu Martin mengajak Emily ke pesta kalangan sosialita di sebuah kapal dan menemui rekan-rekan bisnis Martin dahulu. Tapi sayangnya di sana kegelisahan Emily kembali kambuh dan Martin pun terpaksa membawanya pulang. Emily, good to see you. Hi. Thank you so much for having us. Honey, what's wrong? I can't do that. I lost her. Sorry. I can't. Ngerinya obat antidepresan yang diberikan Jonathan masih belum sepenuhnya cocok karena saat berangkat kerja, Emily kembali dikuasai pikiran depresinya dan lagi-lagi mencoba membahayakan dirinya sendiri dengan jalan ke pinggir peron saat kereta akan datang dan untungnya langsung ditarik oleh Pak Satpam. Sedangkan di rumah sakit, Pak Jonathan sedang memberikan obat anti darah tinggi yang bisa meringankan stres kepada istrinya Deirdre Banks agar membuatnya lebih tenang menjalani wawancara pekerjaan yang akan dihadapinya. Tak lama kemudian Emily pun datang menemui Jonathan dan menceritakan kejadian di stasiun yang mirip-mirip dengan insiden di parkiran awal film. Karena terlihat sangat panik, Jonathan pun mengajak Emily ngobrol dan menyarankannya untuk perlahan-lahan meninggalkan ketakutannya di masa lalu agar bisa lebih tenang melanjutkan hidupnya. Apalagi Martin sudah pulang dan sedang mulai usaha yang halal dengan rekannya sesama napi. Setelah itu Emily diperbolehkan Jonathan menggunakan obat baru yaitu Ablixa. Karena selain Emily mendapat rekomendasi dari teman kantornya Julia, Emily juga mengaku obat Zoloft dari Jonathan memberi efek samping yang kurang nyaman seperti pusing, susah tidur sampai kehilangan hasrat berasa lole. Namun ketika membelinya, Emily diperingatkan oleh apoteker jika Ablixa memiliki efek samping seperti mual, lemah otot, insomnia, perubahan nafsu makan, mulut kering, sampai iritasi lur. Jelas efek sampingnya malah lebih parah daripada Zoloft ya kan? I was getting on the subway and like when I was in the car. Hopelessness you're feeling is a symptom. We have to leave that in the past. Julia, it's really helping her. Maybe I could try that. I can't sleep. I have no sex drive. I understand that. This may include change in appetite, dry mouth.
Setelah mengganti obatnya ke Ablixa, ternyata kondisi Emily semakin stabil yang membuat hubungannya dengan Martin semakin mantap. Akan tetapi di suatu malam setelah berasal loli, Emily seakan-akan konslet dan berjalan-jalan di rumah dalam kondisi masih tidur atau bahasa medisnya parasomnia. Bahkan Emily sampai menyalakan lagu pakai speaker horek dan menuang susu ke gelas sampai luber sebab tidak sadar. Karena kejadian itu, Martin pun ikut menemui Jonathan bersama Emily dan menanyakan alternatif obat Ablixa. Namun ketika Jonathan ingin menjelaskan tentang obat lain, Emily mengatakan jika tidak ada obat yang lebih manjur dibanding Ablixa yang bisa membuatnya tidur dan memiliki gairah. Sedangkan obat lain selalu membuatnya gelisah di sore hari, seperti ada kabut beracun menyelimuti pikirannya. Jonathan pun akhirnya memberikan resep obat tambahan pendamping Ablixa untuk mengatasi efek samping parasomnia. Lalu beberapa hari kemudian Martin pun izin pergi keluar kota untuk mengurus bisnis bersama temannya. Dan jika nanti usahanya berhasil, Martin akan mengajak Emily ke sana. Mendengar itu Emily pun overthinking, dan ketika OTW kerja, Emily yang ngelamun pun lupa turun kereta dan akhirnya telat masuk kantor lur. Di lain sisi Emily sempat memperhatikan kapal mainan persis seperti di awal film. Sementara itu di kantornya, Jonathan menggratiskan biaya konsultasinya ke seorang pasien yang mau mengikuti uji coba obat baru bernama Delatrex. Em, can you hear me? What are you doing? Other medications we add to the Ablixa to deal with sleepwalking. I thought we were gonna move back to Grena. People in Houston too. Thinking about moving. Oh, God, to know this camp. My medication is free. Part of the study your meds are. That's great. Beberapa hari kemudian, Martin yang baru pulang ke apartemen menemukan kotak hadiah, kapal mainan, serta sepucuk amplop surat di atas sofa. Juga terdapat 3 piring yang sudah tersedia di meja makan. Martin terus memanggil istrinya, namun masih belum ada jawaban. Sampai akhirnya dia melihat Emily di dapur yang sepertinya sedang mengalami parasomnia. Akan tetapi sesuatu yang sangat mengerikan pun terjadi. Karena tiba-tiba, What'd you get me? Em? Sleeping again. iya, scene barusan adalah apa yang sebenarnya terjadi di awal film. Dengan luka tusuk berkali-kali, Martin akhirnya tewas. Dan ironisnya, Emily lah yang membunuh Martin saat mengalami parasomnia. Emily mengaku dia tidak ingat sama sekali karena rasanya masih tertidur. Bahkan dia sendiri terkejut saat baru bangun dan melihat suaminya sudah tergeletak tak bernyawa. Menurut hasil olah TKP, semua bukti jelas mengarah ke Emily karena sidik jari di pisau adalah milik Emily. Tidak ada bukti kekerasan di tubuh Emily maupun Martin, dan Martin tewas akibat beberapa luka tusuk. Selain itu, yang melapor langsung ke 911 via telepon juga Emily sendiri lur. Lalu jaksa yang mengusut kasus ini bernama Michael meminta Jonathan ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Menurut Jonathan, insiden itu bisa jadi karena parasomnia, efek samping yang dialami Emily saat mengonsumsi Ablixa. Michael pun mengingatkan Jonathan bahwa kasus ini bisa menyeret salah satu dari mereka. Entah nanti Emily terbukti sebagai pelaku pembunuhan atau Jonathan akan dituduh telah melakukan malpraktek yang membuat pasiennya mencelakai orang lain. No sign of struggle on either one of them. She made the 911 call. Walks in her sleep. Maybe why she doesn't remember. It's a side effect. Someone gets punished. Her or you. Either she's a murderer, her medical treatment, have a big civil suit. Sambil menunggu rampungnya proses investigasi, Emily pun ditahan di penjara sampai persidangan diadakan. Sedangkan Jonathan diminta kepolisian untuk menjadi konsultan kasus tersebut, sekalian menangani mental Emily di penjara. Setelah itu Jonathan pun menemui Victoria, dan menurutnya Emily tidak akan dihukum karena dia sama sekali tidak ingat apa-apa tentang insiden tersebut. Lalu seorang pengacara, sebut saja Marpuah, disewa oleh keluarga Martin. Dia menceritakan banyak kasus yang pelaku pembunuhannya mengaku tidak ingat apa-apa atau sedang tidur ketika insiden terjadi. Namun hakim akhirnya memutuskan mereka sebagai terdakwa. Maka dari itu Marpuah meminta bantuan Jonathan agar Emily jangan sampai bebas. Karena jika dia bebas lur, itu artinya Jonathan lah yang akan diberatkan dengan tuduhan malpraktek. You said she has no memory, no criminal, and they can't do that. A rather difficult spot. I know you are, but this does not. To tell you, I have been approached by the state to consult for them.
Sebelum insiden, tidak ada motif pertengkaran antara Emily dan Martin. Bahkan kedua pastutri itu semakin harmonis setelah Jonathan memberikan Ablixa, yang memang efek samping berupa parasomnia beberapa kali dialami Emily pasca rutin mengonsumsi obat tersebut. Pemakaman Martin pun akhirnya diadakan. Sedangkan di penjara, Emily terlihat begitu sedih dan merasa bersalah. Painem juga merasa terpukul atas terjadinya insiden ini, dan saking viralnya kasus ini sampai menjadi headline berita. Lalu Painem juga seorang dokter ahli jiwa sampai diundang ke TV. Namun perwakilan perusahaan pembuat obat Ablixa menolak untuk datang ke acara TV. Sementara itu di kediaman Jonathan juga sempat dikerubungi oleh banyak wartawan. I just don't understand how it happened. Path toward a misery I never could have imagined. FDA in 2004 come with a black box. The makers of Ablixa, very tragic story, but wow, did someone famous? Emily Taylor. How long Emily Taylor? Di persidangan, para saksi pun memberikan keterangannya, mulai dari bapak-bapak yang bekerja di parkiran saat Emily menabrakkan mobilnya ke tembok, Pak Satpam stasiun yang menghentikan Emily berjalan ke pinggir peron, sampai Jonathan yang menjelaskan jika Emily mengalami parasomnia dan tidak memiliki kesadaran, atau dengan kata lain pembunuhan itu dilakukan tanpa ada unsur kesengajaan dari Emily. Pada akhirnya hakim pun memutuskan jika Emily tidak bersalah, namun dianggap sebagai TBKGJ, yaitu singkatan dari tak bersalah karena gangguan jiwa, lur. Selanjutnya Emily diharuskan menjalani perawatan intensif di pusat psikiatri forensik. Tapi Emily sempat menolak dan mengaku jika dirinya tidak sakit. Emily juga mengatakan di depan Marpuah dan Jonathan jika dia sebaiknya ditangani oleh Dr. Victoria yang lebih lama mengenal Emily dibanding yang lain. Namun Marpuah menjelaskan bahwa rekam medis dari Dr. Victoria sudah diserahkan ke jaksa, dan di saat terjadinya pembunuhan, Emily tidak menjalani terapi dengan Victoria. Setelah itu Marpuah juga menjelaskan dia baru akan mengajukan permohonan pembebasan Emily kepada hakim jika nanti dokter jiwa di pusat psikiatri sudah benar-benar mengkonfirmasi kestabilan mental Emily. No, it is just, I remember right on the edge. Provides meaning. Does that exist when we're... No. I'm not guilty of murder. Ward's Island Forensic Psychiatry. As soon as a psychiatrist says that we will apply for your release. Well, we could get Dr. Sieber. You weren't in her care at the time of the murder. Meski hakim sudah memutuskan Emily tidak bersalah, namun rekan-rekan Jonathan sesama psikiater tetap menyalahkan Jonathan karena tindakan Emily adalah efek samping obat Ablixa yang telah direkomendasikan oleh Jonathan. Jonathan sendiri pun bingung mengapa di orang lain efek samping Ablixa cenderung lemah, namun Emily dapat mengalami parasomnia hingga membunuh suaminya sendiri tanpa sadar. Lalu salah satu rekan Jonathan menunjukkan surat dari Alison Finn, pasien Jonathan ketika dulu dia masih koas. Saat itu Alison merasa nyaman saat konsultasi. Dia sering mengikuti Jonathan, bahkan Alison mengaku-ngaku Jonathan pernah membawanya jalan-jalan ke luar negeri. Padahal itu hanyalah karangan Alison yang mengalami skizofrenia. Dan ngerinya keluarga Alison mengirim surat tersebut ke klinik setelah Alison baru saja meninggal. And it splashed all over you around forever. Did her differently, G. That's not what happened. It was during my residency. 3 times. Emotional transference between a patient and a therapist and a drug addict. Very sick girl. Malam harinya Jonathan membuka website Ablixa dan menemukan artikel buatan Victoria tentang salah satu efek samping Ablixa, yaitu parasomnia. Setelah itu Jonathan pun menemui Victoria di kediamannya dan bertanya mengapa Victoria tidak memberitahu tentang temuannya soal efek samping Ablixa. Namun Victoria mengatakan jika dia tidak menunjukkan artikel tersebut karena seperti menyombongkan diri ke sesama dokter profesional. Lalu Victoria mengingatkan jika Emily sudah menunjukkan parasomnianya 1 kali saat beralih ke Ablixa, tapi Jonathan memberikan tambahan obat pendamping dan masih menyarankan Ablixa untuk Emily sampai akhirnya terjadi parasomnia yang kedua hingga Martin pun terbunuh. Mendengar itu Jonathan bingung dari mana Victoria tahu jika Emily mengalami 2 kali parasomnia, dan Victoria pun mengaku dia mendengar info tersebut dari berita di TV. She told you about them. And you kept her on the Ablixa. We were consulting on a patient and a little self-involved. Absurd, how would you know that? No, because it's in the news.
Jonathan yang mulai merasa curiga dari keterangan Victoria akhirnya pergi ke TKP parkiran untuk mereka ulang kejadian tabrakan. Petugas parkir juga mengatakan jika dia ingat betul melihat Emily memasang sabuk pengaman sebelum menabrakan dirinya. Setelah itu Jonathan pergi mencari info ke kantor Emily dan setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Bos di sana, ternyata kata-kata Emily tentang kabut beracun yang dia rasakan saat meminum obat adalah kata-kata dari buku berjudul Kegelapan Dapat Terlihat. Bukan hanya itu lur, perusahaan Emily juga membuat iklan safety yang menunjukkan kondisi mobil setelah tabrakan. Dan ternyata di kantor itu juga tidak ada satupun orang bernama Julia. Padahal sebelumnya Emily mengatakan bahwa teman kantornya Julia merekomendasikan obat Ablixa, ya kan? Ya, setelah menggabungkan semua petunjuk, Jonathan pun berkesimpulan bisa jadi Emily hanya berpura-pura mengalami gangguan kecemasan dan ada maksud lain yang ditutup-tutupi oleh Emily. She was wearing the seatbelt, are you sure? Yeah, I saw it. Like a poisonous fog bank, Darkness visible. I don't think we have a Julia that works here. Really? Setelah itu Jonathan pun pergi menjenguk Emily di penjara dan bertanya soal kabut beracun juga temannya Julia di kantor. Emily pun menjawab jika kata-kata kabut beracun sepertinya pernah dia baca di sebuah buku dan dia mengaku Julia adalah rekan kerjanya di bar dahulu. Ketahuan bohong ya kan lur? Karena Emily berhenti bekerja di bar sejak 5 tahun yang lalu dan obat Ablixa juga baru-baru ini diluncurkan. Di lain sisi kasus Emily telah mencoreng nama Jonathan sebagai psikiater dan sayangnya dia dikeluarkan dari tim penelitian obat Delatrex. Sementara itu karena obat Ablixa sekarang dinilai berbahaya, perusahaan Delatrex pun mengalami kenaikan laba sebesar 30%. Jonathan pun menjelaskan ke istrinya Deirdre tentang itu semua. Bahkan harga saham perusahaan obat antidepresan lainnya melonjak setelah meninggalnya Martin. Jonathan pun yakin jika selama ini ada kong kali kong antara Emily dengan seseorang di luar sana untuk memalsukan penyakit mentalnya, lalu sengaja konsul ke Jonathan dan menggiringnya agar mengizinkan Emily menggunakan Ablixa. Sampai akhirnya Emily membunuh Martin dengan alasan parasomnia untuk membuktikan jika Ablixa memiliki efek samping yang berbahaya. Saham Ablixa pun turun dan Emily beserta rekannya yang merencanakan ini mendapat keuntungan dari naiknya harga saham perusahaan obat lainnya. Namun Deirdre menganggap Jonathan terlalu berlebihan dan tetap menyalahkan suaminya yang menganjurkan Ablixa ke Emily. Sejak kasus Emily viral, kini Jonathan sudah tutup klinik dan proyeknya dengan Delatrex juga dihentikan. Maka dari itu Jonathan berusaha mengungkap rencana Emily karena semua petunjuknya sangatlah mencurigakan. You're in a poisonous fog. No, not so much. What about your friend Julia? You know, the funny thing is, Sadler, we're up like 30%. Tell you that, we need to ask you to step off the study. Sadler Benelux right after Martin did it. She made it happen. What happened? Her husband. That's what happened. Jonathan pun kembali menemui Emily untuk menjalankan tes yang bisa menunjukkan kondisi kejiwaan seseorang dengan menyuntikkan sodium amital, di mana cairan itu membuat Emily setengah sadar dan Jonathan akan memberikan pertanyaan sambil merekam video. Setelah Emily disuntik, dia pun menjawab pertanyaan Jonathan seperti menyebutkan nama bayinya yang gugur yaitu Madeline sampai rasa cintanya kepada Martin. My situation worse. I'll destroy the video. Madeline, I lost her because I wasn't anymore. I loved everything about her. Emily, can you hear me? Jonathan pun menunjukkan videonya ke jaksa Michael dan menjelaskan jika cairan yang dia suntikan hanyalah air garam lur, bukan sodium amital. Jadi seharusnya tidak menimbulkan efek apapun. Namun Emily bersikap seolah-olah dalam pengaruh sodium amital. Dengan ini Emily pun sudah terbukti berbohong soal gangguan kecemasannya dan Jonathan juga memberitahu Michael semua kejanggalan yang dia temukan tentang Emily. Akan tetapi Michael menyuruh Jonathan menghapus video itu karena kasus Emily sudah diketok palu oleh hakim. Lalu jika video itu dipublikasikan, maka Jonathan makin terlihat salah karena bagaimanapun dialah yang memperbolehkan Emily memakai Ablixa. Selain itu rekening Emily juga kosong dan tidak memiliki apapun dari harta Martin, atau dengan kata lain Emily memang tidak membunuh Martin karena uang.
Setelah itu Jonathan yang ke kantor polisi pun terkejut karena melihat nama Victoria Siebert di daftar psikiater yang pernah mengunjungi Emily. I gave her salt water. There was no drug. Did she pass that? Destroy that. Call the hospital. Order a blood. Arrest her. She's not depressed. Yeah, and you didn't catch it and someone died. Go out to Ward's Island and resign from the case. Step off. I can't do that. Dari sana Jonathan pun pergi menemui Victoria di rumahnya yang mengaku dia mengunjungi Emily atas permintaan Emily sendiri yang menelponnya. Lalu Victoria juga menegur tentang penggunaan sodium amital kepada Emily yang sudah dinyatakan tidak bersalah. Namun Jonathan mengatakan bahwa seharusnya Emily menjalani observasi lanjutan untuk membuktikan kejiwaannya. Di malam harinya Victoria pun mengumpulkan foto-foto Emily yang sedang konsul dengan Jonathan di lobi. Bahkan ada foto-foto Emily berbaju dinas yang dikirim ke kediaman Jonathan untuk istrinya Deirdre. Itu artinya Victoria dan Emily telah merencanakan sesuatu, Lur. Karena Victoria lah yang mengambil foto-foto Emily saat konsul dengan Jonathan. Sedangkan Emily yang pakai baju dinas juga difoto oleh Victoria agar seolah-olah Jonathan selengki dengan Emily. Deirdre pun termakan fitnah. Dia sangat geram melihat foto-foto itu dan meninggalkan suaminya begitu saja. Interview to a woman declared not guilty. Hope you learn something. I'd like an envelope delivered to men. For this to happen again? These prove it. She took these. Setelah itu Victoria mengajak Jonathan nongki di warkop dan mengatakan bahwa Jonathan sudah kehilangan banyak hal, mulai dari kliniknya, proyek penelitiannya, hingga keluarganya. Dan jika foto-foto itu diketahui oleh media, maka hidup Jonathan akan benar-benar hancur. Akan tetapi Jonathan tetap bersikap tenang dan mengatakan jika dia tahu Victoria telah bekerja sama dengan Emily. Dengan cerdiknya Jonathan pun membohongi Victoria bahwa dia mendapat informasi penting dari Emily saat menyuntikkan sodium amital. Karena Victoria tidak tahu jika yang disuntiknya hanyalah air garam, ya kan Lur? Victoria yang merasa panik kedoknya akan terbongkar pun langsung memukul Jonathan dengan tas dan memaksa agar Emily segera dibebaskan. Juga berjanji tidak akan mengusik keluarga Jonathan lagi. Ya, Jonathan berhasil memancing Victoria karena dengan marah-marahnya Victoria, itu artinya memang ada konspirasi besar antara Victoria dan Emily. A crazy person for a partner. Is he tend to stay crazy? You could go and ask her. Only she asked me. She told me everything. George, as of right now, John, you get her out of there right now. You hear me? Neither one of us again. Selanjutnya Jonathan menggunakan teknik adu domba untuk membuat Emily bersikap jujur tentang rencananya bersama Victoria yang pastinya berkaitan dengan uang dan saham-saham perusahaan obat. Jonathan pun berdalih Victoria telah membayarnya cukup besar agar Emily tetap berada di pusat psikiatri dan Victoria dapat meraup keuntungan saham lebih banyak sekalian mengambil jatahnya Emily. Selain itu Jonathan juga berpura-pura akan melakukan terapi kejut listrik ke Emily yang bisa merusak memori otak sesuai permintaan dari Victoria untuk melupakan kerjasama mereka. Padahal enggak, ya kan Lur? Emily yang panik pun memaksa ingin berbicara dengan pengacaranya dan membuat kekacauan di resepsionis karena staf melarangnya menggunakan telepon. Her idea, it damages the memory. It's in our best interest. Victoria's paying me way too much out of your share, I assume. My lawyer now. Taylor, you've been restricted. You are not sick to me, Dr. Stevens! Karena sudah merasa terpojok dan menganggap Victoria telah mengkhianatinya, Emily pun akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ke Jonathan, dimulai dari kehidupan bahagianya bersama Martin hingga polisi datang meringkus suaminya dan kebahagiaan mereka pun berakhir. Martin akhirnya dipenjara dan seluruh harta bendanya juga disita, sedangkan Emily yang semakin depresi berobat ke dokter Victoria Siebert. Akan tetapi hubungan profesional antara pasien dan dokter malah berubah ke hubungan yang tidak wajar Lur, karena Victoria sudah lama menjanda setelah suaminya selengki. Betul sekali, ente nggak salah dengar. Mereka berdua saling suka dan bukan hanya selole, tapi mereka juga merencanakan sesuatu. Victoria mengajarkan Emily bagaimana cara memalsukan depresi, apa saja efek samping obat-obatan antidepresan dan bagaimana gejala-gejalanya. Sementara itu Emily menjelaskan beragam ilmu ekonomi dan bisnis yang dia dapatkan dari Martin. To imagine a future. That's depression. And I told her about Martin, me, that her marriage with her husband, Siebert. We talked about my child, about disappointment.
And I taught her everything Martin ever derivatives and deals. Taught me how to be depressed, which side effects, diagnosis. Lalu setelah Martin bebas dari penjara, mereka berdua pun menjalankan rencana jahatnya secara diam-diam dan sulit dilacak, yaitu sengaja memanipulasi pasar saham dengan mengkambing hitamkan obat Ablixa yang memiliki efek samping berbahaya. Dengan mengkambing hitamkan obat Ablixa yang memiliki efek samping berbahaya, pada akhirnya harga saham Ablixa turun. Lalu Victoria dan Emily yang sudah menaruh banyak uang di saham-saham perusahaan obat antidepresan lainnya, akhirnya meraup banyak uang karena harga sahamnya naik meroket. Martin juga tega dijadikan tumbal sebagai balas dendam Emily karena dia merasa hidupnya sengsara setelah Martin dibui. Jadi kesimpulannya lur, depresi dan segala gangguan kecemasan yang dialami Emily hanyalah bagian dari konspirasinya. Emily sehat-sehat saja secara mental dan selama ini tidak pernah meminum obat-obatnya sedikit pun. Mereka berdua juga sengaja menjebak psikiater yang merawat Emily, siapapun psikiaternya, dan dilalahnya Emily dirawat oleh Jonathan, ya kan? Seorang dokter psikiater yang sangat jenius dan tidak menyerah hingga berhasil membongkar konspirasi ini. How much I wanted it to work out and how terribly depressed. And you think to yourself, maybe if he, and it all leads back to him, every disappointment. Why me? Jonathan pun masih berusaha mengadu domba dengan mengatakan jika Victoria telah mengkhianatinya dan sekarang Emily mau bekerja sama dengan kepolisian agar bisa mendapatkan kebebasannya menjadi status rawat jalan. Beberapa hari kemudian, sesuai peraturan, Emily pun bisa bebas berkat keterangan dari psikiater yang mengurusnya, yaitu Jonathan, bahwa mental Emily sudah membaik, dia tidak berbahaya dan bisa lanjut rehabilitasi di rumah. Setelah itu Emily pun menemui Victoria di rumahnya. Mereka berkelamutan dan Emily menanyakan perihal rencananya. Victoria pun menjelaskan bahwa 2 rekening yang memuat semua uang mereka ada di bank luar negeri. Namun dia khawatir dengan Jonathan yang bisa menguak kasusnya kapan saja. Sampai akhirnya Victoria sadar jika terdapat seonggok mikrofon yang disembunyikan Emily di belakang roknya. Sontak Victoria pun terkejut karena Emily telah membantu kepolisian. Semua ucapannya tadi didengar dan akhirnya Victoria pun ditangkap oleh polisi atas kasus konspirasi, pembunuhan, dan juga penipuan saham. Mamam, ya kan? You sure you didn't tell him? Yes, I'm conspiracy to commit murder. 2 accounts. Mine's in Dubai, yours is in Grand Cayman. You're under arrest, being charged with conspiracy securities fraud. Apakah Emily akan bebas begitu saja? Tentu tidak dong lur. Jonathan pastinya membalas dendam ke Emily yang membawanya ke banyak masalah. Mulai dari pencemaran nama baik karena dianggap malpraktek, dikeluarkan dari proyek penelitian, dan ditinggalkan oleh keluarganya. Maka dari itu Jonathan memalsukan tes kuesioner kejiwaannya, seolah-olah Emily mengidap skizoafektif atau skizofrenia dengan gangguan depresi. Emily pun melawan saat diminta Jonathan untuk kembali dirawat, namun itu percuma karena Bupaina, Marpuah, Michael, dan petugas kepolisian sudah berjaga di sekeliling area. Yang akhirnya Emily pun dimasukkan lagi ke RSJ dan dianggap benar-benar mengidap gangguan kejiwaan. Sedangkan Jonathan kembali bekerja di kliniknya. Rekan-rekannya sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Begitu pula dengan anak istrinya yang kembali tinggal bersama Jonathan seperti dahulu. Or a danger in any way, hospital immediately. Schizoaffective disorder. Mrs. Taylor. I promise I'm not. He just wants to fight. How are you doing today, Emily? Better. Buyar, kisah konspirasi yang di luar Nurul, ya kan? Udah lesbong manipulasi saham dengan sangat lihai lagi lur. Daripada manipulasi saham, mending manipulasi sifat burukmu aja dulu lur, biar nggak jadi dosa, ya kan? Assalamualaikum.